Ya, jadi kami akan melawan secara adat. Ya. Mungkin Pak Jokowi juga di saat ada di pesawat, Pak Jokowi melihat ke bawah betapa pulau ini sangat kecil. Ya, kalau kita lihat dari peta, Sangihe itu hanya titik. Maka kami memilih mati terhormat daripada harus menerima dampak buruk. Pada sore hari ini kita berjumpa dengan salah seorang tokoh dari Pulau Sangihe di Sulawesi Utara yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak rakyat Sangihe untuk berhadapan dengan sebuah perusahaan tambang emas yang merampas tanah rakyat di Pulau Sangihe. Selamat sore Ibu Yu Takaliwang. Selamat sore. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa berjumpa dan bisa mendengarkan langsung kesaksian dan apa yang menjadi perjuangan rakyat di Sangihe sampai di Jakarta untuk berhadapan dengan perusahaan tambang emas di Sangihe. Bisa Ibu tolong ceritakan sampai sejauh mana sampai pada hari ini perjuangan rakyat Sangihe di Jakarta? Iya, hari ini masyarakat Pulau Sangihe itu sangat gelisah, sangat khawatir, sangat takut. Tiba-tiba hadir izin usaha produksi untuk sebuah perusahaan tambang yang bernama PT Tambang Mas Sangihe. PT Tambang Mas Sangihe itu diberikan izin usaha produksi oleh Kementerian SDM dengan luasan wilayah itu 42.000 hektar. Kalau tahun 2021, jadi izin itu akan berlaku mulai 29 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2054. Berarti ada 33 tahun. Nah, coverage sebesar 42.000 hektar itu untuk pulau kecil yang seperti Sangihe ini itu sebenarnya tidak boleh karena dia sudah mengambil ruang hidup dari masyarakat Sangihe seluas 57%. Ya. Jadi tentu saja ini sangat mengkhawatirkan masyarakat di Sangihe, di mana hari ini kita sangat takut apabila perusahaan ini akan beroperasi karena mereka masuk di mengambil coverage area di luasan 7 kecamatan, 80 desa dan ada penduduk di situ sebanyak 58.000 orang. Ya. Nah, itu berarti ada nyawa yang terancam sebanyak 58.000 orang karena mereka akan menggunakan sistem open pit. Open pit itu mereka akan mengambil material dengan cara melakukan pengeboman. Nah, apa yang bisa kita bayangkan jika pulau sebesar Sangihe setengahnya itu menjadi kawasan menjadi kawasan pertambangan dan mereka akan memulai kegiatan mereka di luasan sekitar 64 hektar. Ini dalam waktu 3 tahun ke depan mereka akan mulai membuka lahan, mulai melakukan pembangunan konstruksi, dan sampai hari ini kami baru melihat ada aktivitas-aktivitas di tanah-tanah masyarakat sudah dilakukan, hanya belum ada kesepakatan, belum ada pembayaran yang dilakukan untuk membeli lahan dari masyarakat karena waktu lalu mereka lahan itu hanya dihargai 5.000 per meter. Jadi harga kangkung lebih mahal dari harga tanah. Nah, kemudian kalau tidak salah hari ini mereka sudah menaikkan 10.000 atau berapa, dan pada dasarnya masyarakat Sangihe tidak mau. Dan yang
menarik adalah untuk gugatan izin lingkungan itu dilakukan atau digugat oleh 56 orang perempuan atau ibu-ibu yang berasal dari Kampung Bowone dan Kampung Binebase. Kampung itu adalah kampung Bowone itu adalah kampung yang harus akan harus dikosongkan jika perusahaan ini akan berjalan, karena di dalam site plan mereka di situ mungkin akan dibangun pabrik atau bangunan lainnya, dan itu harus mengambil keseluruhan dari wilayah kampung itu. Jadi itulah yang antara lain mendorong bahwa perempuan merasa sangat terusik, sangat takut dan khawatir ketika mereka harus pergi atau dipindahkan ke tempat lain dan mereka harus memulai hidup dari nol. Ya, jadi mereka yang kemudian mengajukan gugatan di PT UN Manado. Bu Yul, terakhir ini bagaimana peta dukungan dan yang menolak pertambangan emas di Sangihe tersebut yang menjadi posisi setiap aparat pemerintah baik di nasional maupun juga di provinsi? Bisa tolong Ibu gambarkan? Baik, di nasional kami sudah menyurat ke semua kementerian lembaga terkait. Jadi ke Kementerian SDM kami menyatakan bahwa kami menolak, bahkan kami sudah pernah datang juga, Save Sangihe Island sudah pernah langsung bertemu dengan menterinya, dengan dirjennya, dan mereka tetap mengatakan bahwa mereka akan tetap melakukan pertambangan meskipun mereka akan berpikir untuk melakukan mungkin penciutan wilayah dan lain-lain. Tapi bagi kami tidak ada pilihan selain harus dibatalkan. Itu aja pilihannya, karena kami lebih mencintai pulau ini sebagai sebuah ruang hidup yang aman dan nyaman, dan hari ini orang Sangir tidak ada pengemis. Ya, tidak ada yang minta-minta di jalan. Orang semua sesederhana apapun dia punya rumah. Dia makan satu hari 3 kali, ya. Lalu kemudian kami juga selain ke SDM sudah pergi ke KKP. Kementerian KKP menyatakan bahwa mereka sama sekali belum pernah mengeluarkan surat apapun kepada PT Tambang Mas Sangihe. Ya, jadi itu jelas bahwa perusahaan ini tidak punya izin untuk memanfaatkan pulau dari instansi yang terkait sebagai kementerian yang harusnya punya kewenangan untuk mengatur pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau. Jelas berarti seluruh aktivitas yang mereka lakukan hari ini di sana itu ilegal. Ya, jangan mengatakan ada tambang ilegal, tetapi mereka juga menambang ilegal karena mereka tidak punya izin ya dari KKP untuk pemanfaatan pulau. Lalu kemudian ke KLH kami tidak bisa mendapatkan bacaan gambaran mereka seperti apa, tetapi ada surat mereka terhadap Bupati ketika Bupati Sangihe di tahun 2020 meminta tentang peninjauan kembali proses AMDAL karena tidak melibatkan Pemkab. Mereka mengatakan semua proses, semua prosedur sudah sesuai aturan, tetapi kalau mungkin ada tanda kutipnya, substansinya seperti apa, KLH mungkin mereka belum meneliti lebih jauh, ya. Kemudian dari kantor staf kepresidenan mereka sudah berhubungan dengan Pemprov, dengan Pemkab, bahkan mereka sudah melakukan rapat koordinasi bersama. Jadi di dalam rapat koordinasi bersama itu sudah jelas memang ditemukan bahwa sampai hari ini KKP tidak pernah memberikan izin untuk pemanfaatan pulau. Ya, jelas itu tidak boleh berjalan. Kalau hari ini berjalan, entah itu atas izin siapa. Mereka hanya berpikir mereka punya izin IUP dari Kementerian SDM. Dan kami kira ini negara hukum, tidak bisa seenaknya seperti itu. Lalu kemudian kalau Komnas Perempuan mereka sudah turun ke lapangan, sudah datang sampai di Bowone. Tadi kami barusan dari Komnas HAM. Komnas HAM juga akan berkoordinasi mungkin kembali dengan Kementerian KKP
mereka sudah meminta juga penjelasan dari Kementerian SDM. Diharapkan dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan turun ke Sangihe, ya, akan melihat bagaimana situasi di sana. Nah, yang menjadi agak keprihatinan kami di Sangihe adalah SSI tidak terlalu di dalam melakukan berbagai aktivitas kami sangat dibatasi. Ya, dibatasi maksudnya seperti kemarin misalnya ada launching film Sangihe Not For Sale, itu hanya mengedarkan undangan 30 orang, tetapi tidak diizinkan oleh Kapolres. Tapi ada vaksinasi yang mengumpulkan banyak orang, ada pesta yang mengumpulkan banyak orang, itu tidak masalah. Jadi kita melihat di situ sudah mulai ada diskriminasi penerapan hukum ya kalau menurut kami, tapi tidak ada masalah, kita akan tetap jalan ya keamanan, kenyamanan dan keberlanjutan kehidupan di pulau kami itu adalah segala-galanya. Bagaimana sikapnya pemerintahan Sulawesi Utara terhadap kasus ini? Yang mengherankan sampai saat ini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara seperti tidak tahu, padahal izin lingkungan keluar di instansi instansi penanaman modal dan perizinan terpadu ya. Gubernur ketika ditanyakan pada saat dia pergi ke Sangir meresmikan Polnustar, ditanyakan oleh wartawan, dia sangat marah, dia bilang tanya ke pusat ya, disuruh tanya ke pusat. Lalu ini izin kata dia itu sudah dari tahun 2. Jadi kalau bicaranya seperti itu disuruh tanya ke pusat, lalu fungsi gubernur sebagai pimpinan daerah dan wakil dari pemerintah pusat di Sulawesi Utara itu apa? Kalau dia mau suruh rakyat tanya ke pusat, dia mau kasih doi, kan? Kenapa doi pesawat pergi tanya ke pusat, kan tidak? Jadi hari ini mereka juga lepas tangan, ya, seperti tidak dianggap. Demikian juga kalau pemerintah Kabupaten Sangihe sendiri di awal-awal memang menolak ya, karena ada surat BKPRD, Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah di 2018 bahwa mereka tidak bisa merekomendasikan pemberian izin untuk PT TMS sebab itu pulau kecil, jadi tidak diizinkan, tidak boleh, jelas. Lalu kedua, surat Bupati kepada Kementerian KLHK di tahun 2020 hanya mempertanyakan kenapa Pemkab tidak dilibatkan. Proses AMDAL dan proses izin lingkungan itu harus dibuat lagi sebab Pemkab tidak merasa dilibatkan dalam persoalan ini, sementara mereka yang punya wilayah. Jadi ada banyak kejanggalan-kejanggalan, dan kami juga begini melihat situasi sekarang, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tidak ada ketegasan, berarti rakyat harus menentukan sikapnya sendiri. Ya, ini ruang hidupnya. Mungkin kalau di limbah tambang nanti ditaruh di kamarnya pemerintah, baru dia akan bereaksi. Tetapi karena ini ada di ruang hidupnya rakyat, mereka tidak pusing. Oke. Bagaimana kalau misalnya ternyata sikapnya perusahaan ngotot untuk tetap menjalankan pertambangan yang merugikan masyarakat tersebut? Kira-kira sikapnya masyarakat Sangir atau SSI bagaimana? Ya, begini, sebelum lebih lanjut mungkin kami hari ini sudah memilih jalan yang susah. Ya, jalan yang susah artinya untuk menggiring masyarakat masuk kepada ruang pengadilan melalui proses hukum itu sulit. Karena apa? Masyarakat tidak percaya lagi sebenarnya proses hukum di negara kita. Ya, apa yang bisa dipercaya dengan kondisi hukum kita seperti ini? Itu sebuah pilihan yang sulit. Tetapi itu adalah jalan terakhir. Ketika kami sudah melakukan lobby, kami sudah menyurat, kami sudah mendatangi, dan itu tidak ada hasilnya yang seperti yang diharapkan. Jadi pilihan terakhir ini adalah upaya terakhir masyarakat untuk mencapai keadilan sesuai dengan jaminan Undang-Undang Dasar Pasal 28H bahwa seluruh masyarakat itu mempunyai hak untuk hidup nyaman dan layak di lingkungan yang sehat. Berarti kami punya hak untuk itu. Nah,
Hari ini proses peradilan sementara berjalan dan ini bukan proses yang pendek waktunya. Sudah peradilan keberapa? Iya, ini sekarang sudah sidang yang ke-10 di PT UN Jakarta. Ya, Jakarta. Kemudian di Manado baru didaftarkan. Nah, kemudian kesulitan yang lain yang kami hadapi kenapa adalah masyarakat tidak punya uang. Kami harus bolak-balik ke Jakarta ini luar biasa ya, tidak di backup oleh siapapun selain ada orang-orang tertentu yang sangat mencintai Sangihe, itu kita urunan dan itu yang kita pakai buat biaya. Misalnya nanti pada saat ada sidang lapangan, kami harus membawa hakim ke sana, kami harus membawa panitera ke sana, lawyer itu sampai Sangihe, bukan sampai Manado, dan ini bukan biaya murah. Dan rakyat sekarang berusaha, kami berjalan kartu kawan apa semua diusahakan supaya tidak ada langkah mundur dari upaya yang sudah dilakukan ya. Jadi ini so sedih, perjuangan yang luar biasa. Ya, kita berharap agar perjuangan rakyat ini bisa dimenangkan oleh rakyat. Kira-kira apa rencana kalau ternyata perusahaan juga tetap ngotot dan kita dalam posisi yang kalah secara hukum? Di sana masih ada perlawanan secara adat, ya. Tapi kami masih percaya Ya. Presiden Jokowi masih sangat ingin NKRI itu tetap utuh, ya. Sangihe itu punya pahlawan Bataha Santiago yang lehernya digorok karena tidak mau menyerah kepada VOC, dan darah itu sekarang ada ya. Jadi kami akan melawan secara adat. Ya. Kami yakin pemerintah pusat dan Pak Jokowi tidak akan tinggal diam dan rakyat pasti menang. Iya. Ibu Yul bisa tolong menjelaskan apa yang menjadi harapan dari rakyat Sangir, harapan daripada SSI terhadap pemerintahan Pak Jokowi ke depan ini terhadap kasus rakyat yang di Sangir ini? Iya. Kami tahu Pak Jokowi itu presiden yang peka, yang sangat tidak ingin melihat ada rakyatnya yang menderita. Pak Jokowi sudah pernah juga menginjakkan kakinya di Sangihe. Mungkin Pak Jokowi juga di saat ada di pesawat, Pak Jokowi melihat ke bawah betapa pulau ini sangat kecil, ya. Kalau kita lihat dari peta, Sangihe itu hanya titik, ya. Jadi kalau setengahnya akan dibombardir dengan bom, itu bukan tidak mungkin akan tenggelam ya, dan itu akan ada bencana. Maka kami memilih mati terhormat daripada harus menerima dampak buruk terhadap lingkungan, terhadap generasi yang ada sekarang maupun terhadap generasi yang akan datang. Itu sangat penting karena ini warisan leluhur kami yang harus diterima oleh anak cucu sampai kapanpun, harus layak untuk ditinggali, harus layak untuk dinikmati oleh anak cucu. Jadi kami percaya ya, NKRI tetap utuh kalau Sangihe itu tetap ada bersama-sama, dan kami masih sangat yakin Pak Jokowi mungkin belum tahu hal ini, ataupun kalau Pak Jokowi sudah tahu, mestinya beliau harus mengatakan kepada para pembantunya presiden ini untuk segera mengambil tindakan, sebab 70% hasil dari tambang emas yang akan diambil ini kan sahamnya ke Kanada, ya. 30% yang ada dimiliki oleh beberapa perusahaan itu dibagi, ada 11% perusahaan PT Belayan Sejati itu punya mantan anggota DPR RI. Ini semua kita sudah mulai telusuri permainan mafia, ya, dan
Ya kita tahulah di Indonesia seperti apa. Tetapi meskipun Sangir itu terpencil, sangat jauh, daerah terluar atau miskin menurut kacamata orang Jakarta ya, karena kami tidak merasa kami miskin. Ya kami mungkin hidup bersahaja, tetapi hari ini Tuhan menganugerahkan kekayaan yang luar biasa, hasil ikan melimpah, hasil alam melimpah, kami hidup rukun, kami sangat bahagia. Jadi emas yang mau diambil dari sana itu sebenarnya untuk siapa? Kalau ceritanya untuk kesejahteraan rakyat, rakyat mana hari ini rakyat sejahtera? Rakyat tidak sejahtera ketika perusahaan ini mulai ada. Ketika mereka mulai menawarkan pembebasan lahan, dan ke depan kami sudah tahu dampaknya. Siapa yang tidak melihat secara kasat mata dampak dari sebuah perusahaan tambang bagi rakyat lokal? Rakyat hanya ditinggalkan penderitaan. Ada orang kaya beberapa, tetapi itu hanya orang-orang yang dekat dengan perusahaan atau bekerja, tetapi itu pun sangat sedikit jumlahnya. Bagi rakyat lokal kita bisa melihat di Papua, di mana-mana di Indonesia, di Buyat, tidak usah jauh, ya. Di Buyat perempuan, anak menjadi sangat menderita, lumpuh, sakit, gatal-gatal. Kita jangan berkaca di tempat lain. Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terjadi. Meskipun kemudian polemik yang berkembang seperti apa, tetapi fakta tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak menutup kebenaran. Ya, kita melihat dengan kasat mata. Jadi itu jangan terjadi lagi di pulau kecil yang indah, yang hari ini sebenarnya yang harus dikembangkan adalah perikanan, pertanian, pariwisata, dan alam itu harus tetap dijaga. Nah, yang menjadi catatan saya di sana adalah Sangihe ini terletak di antara lempeng Pasifik dan lempeng Austronesia yang besar, ya. Lalu kemudian ada lempeng Maluku dan lempeng Sangihe. Ada dua gunung api bawah laut, yaitu Gunung Banuawuhu dan Gunung Limahengeta, gunung api bawah laut. Lalu ada satu gunung aktif, Gunung Awu. Nah, ketika ada terjadi pergerakan, ada terjadi goncangan, ini sangat rentan. Jadi dulu Pak Kepala BNPB Bapak Doni Monardo mengatakan di Sangihe tidak boleh ada tambang karena ini wilayah yang rawan bencana. Jadi kalau mau dipaksakan, berarti kami ini ada pembunuhan berencana atau apa maksudnya? Ya, kalau mau dipaksakan. Ya, jadi kami sangat berharap jangan ada pemaksaan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM untuk tetap bisa beroperasi. Ini akan mengganggu instabilitas wilayah perbatasan. Ya, wilayah perbatasan harusnya dijaga.